Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Mulahab dengan NIM 120.181.106 dari kelas E4203. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan pengembangan peta kendali mutu. Pada bagian pertama yaitu menentukan strategi CTP yang akan dikendalikan. Yang pertama itu deskripsi produk atau jasa yang menjadi studi kasus. Pada kasus ini saya mengambil perusahaan Vans atau lebih tepatnya sepatu Vans. Vans adalah produsen sepatu skateboard asal Amerika Serikat dan juga memproduksi pakaian terkait berbasis di California, dan perusahaan ini dimiliki oleh VF Corporation. Kemudian yang kedua itu mendapatkan first of customer terhadap produk atau jasa. Di sini saya mengambil 5 responden dari sekian banyak responden yang telah disurvei pada tugas sebelumnya. Yang berikut merupakan Google Form atau sebagai bukti dari hasil survei yang telah diperoleh. Kemudian setelah kita mendapatkan face of customer, kita melakukan rekapitulasi face of customer. Yang pertama harus lebih awet penggunaannya, dimensinya itu durability. Yang kedua desainnya harus lebih bervariatif, dimensinya itu estetik. Yang ketiga ketahanan sepatu harus lebih baik, dimensinya itu durability. Yang keempat semoga ada pembaruan desain, dimensinya itu estetik. Yang kelima daya tahan sepatu harus lebih baik, dimensinya itu durability. Dari beberapa face of customer tersebut kita mengambil 2 dimensi yaitu durability dan estetik untuk mendapatkan CTQ tree dan CTP, dan berikut merupakan CTQ tree dan CTP-nya. Kemudian menentukan CTQ atau CTP yang akan dikendalikan. Pada CTQ CTP yang terpilih 1, berdasarkan voice of customer yang didapat, kebanyakan dari responden menginginkan desain yang bervariatif yang telah ditetapkan pada sepatu Vans. Kualitas produk yang dinilai dan dikendalikan yaitu pengukuran berat sepatu yang ideal yang memiliki kisaran berat yaitu 800 gram yang dinilai cukup ideal untuk digunakan oleh customer. Dan untuk CTQ CTP terpilih 2, berdasarkan voice of customer yang didapat, kebanyakan dari responden menginginkan daya tahan sepatu yang lebih baik. Dan pada bagian 2 itu menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. Pada tahap pertama kita perlu membuat prototipe produk yang sesuai dengan desain dan bobot produk yang akan dipasarkan untuk mengetahui apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan atau harus diperbaiki lagi. Setelah membuat prototipe, kita melalui tahapan quality control 1 untuk menentukan warna yang cocok untuk sepatu Vans dan juga desain yang sepatu yang akan diluncurkan. Lalu kita juga dapat menentukan material yang tepat untuk sepatu Vans. Sepatu Vans memiliki material rubber karena memiliki material elastis, tahan air, dan cenderung tahan lama. Setelah itu kita dapat melakukan quality control 2 yang berguna untuk memastikan adanya defektif atau tidak. Produk yang mengalami defek adalah produk yang tidak sesuai dengan rancangan produk. Selanjutnya kita dapat menentukan mekanisme pemeriksaan. Pada mekanisme pemeriksaan ini dimensi yang dikendalikan yaitu berat, karena berat dapat dikendalikan pada saat pembuatan produk. Satuannya menggunakan gram karena gram merupakan satuan berat. Menggunakan alat ukur timbangan digital karena pengukuran sepatu dapat dilakukan dengan menggunakan timbangan digital. Ukuran sampel dalam tiap perusahaan yang tetap karena ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan itu sama. Dan jumlah titik sampel dalam setiap sampelnya 5. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel 5 bertujuan agar hasil pengujian nantinya akan lebih akurat. Jadwal pengambilannya yaitu terjadwal. Jadwal pengambilan sampel dilakukan secara terjadwal agar kegiatan pemeriksaan lebih fokus sehingga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pemeriksaan. Dan pada pilihan kedua itu ukuran sampel pemeriksaan itu berubah karena pada proses quality control dilakukan 2 tahapan karena ada produk yang lolos dan tidak lolos pada proses quality control sebelumnya. Cara menentukan status defektif atau tidaknya
dengan membandingkan desain, warna, dan juga material sepatu yang akan digunakan dengan sepatu fans yang telah diproduksi sesuai dengan standar. Karena warna, desain, dan material yang bagus harus mirip atau sesuai dengan standar produk. Kemudian ada layanan aktivitas pengambilan mekanisme yang ditentukan. Untuk CTQ terpilih 1 itu membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan tim petugas yang melakukan pemeriksaan dan penyimpanan alat bantu pengambilan sampel. Jadwal pengambilan sampel dilakukan dalam 7 hari kerja per minggu, yaitu Senin sampai dengan Minggu. Setiap harinya diambil 3 sampel. Lantai produksinya itu hasil produksi sepatu fans. 3 itu mengambil sampel dari produk, mengambil 3 sampel sepatu setiap harinya. Yang keempat, menentukan pengukuran terhadap produk hasil, itu melakukan pengukuran terhadap produk sepatu agar sesuai dengan standarnya. Kelima yaitu record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah pengambilan sampel. Yang CTQ terpilih 2 juga sama kayak yang tadi. Kemudian kita lanjut pada bagian 3, yaitu pengambilan data pemeriksaan. Yang pertama, pengambilan data pemeriksaan CTQ CTP terpilih 1. Periode pemeriksaannya Senin sampai dengan Minggu. Pengambilan sampelnya itu ada 30. Data hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. Kemudian pengambilan data CTQ CTP terpilih 2. Pemeriksaannya itu dengan desain, warna, material pada sepatu. Jumlah sampelnya itu 20, pemeriksaannya itu unit, dan berikut merupakan data-data dari jumlah defeknya. Dan pada bagian 4, pembuatan peta kendali mutu. Pertama, peta kendali CTQ CTP terpilih 1. Periodenya itu ada 30 dari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan berikut merupakan data hasil pemeriksaan pengukuran 1, 2, dan 3. Kemudian dari data di atas kita dapat mengolahnya untuk mendapatkan X bar, nilai maksimum, nilai minimum, R bar, dan kita juga dapat mendapatkan peta kendali X bar dan peta kendali R. Dan di peta kendali kita juga dapat mendapatkan nilai CL, UCL, dan CL-nya. Setelah kita mengolah data, kita dapat menentukan X bar chart-nya dan R chart-nya. Berikut merupakan X bar dan R chart-nya. Kemudian pada iterasi 2, periode pemeriksaannya Senin sampai dengan hari Minggu, yaitu 30 data. Berikut merupakan data hasil pemeriksaan pengukuran 1, 2, dan 3. Kemudian setelah kita mendapatkan data, kita mengolah data tersebut untuk mencari nilai X bar, nilai maksimum, nilai minimum, nilai R bar, dan peta kendali X bar dan peta kendali R. Dan berikut merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Setelah pengolahan data, kita dapat mendapatkan diagram chart dari X bar chart dan R chart. Berikut merupakan X bar chart dan R chart-nya. Kemudian pada peta kendali CTQ CTP terpilih yang kedua, yaitu kita menemukan sampel 20 dan berikut merupakan data-data dari jumlah defektifnya. Setelah kita mendapatkan data-data di atas, kita dapat mengolah data tersebut untuk mencari nilai P bar, CL, UCL, dan LCL-nya. Setelah kita mengolah data-data di atas, kita juga dapat menentukan nilai NP chart-nya dan berikut merupakan NP chart-nya. Jadi, kesimpulannya yaitu pada varian khusus terdapat 4 penyebab utama yang membuat peta kendali melebihi batas atas. Keempat penyebab tersebut adalah manusia, metode, mesin, dan material. Pada bagian manusia, penyebabnya adalah keterbatasan pekerja pada saat melakukan pekerjaan
tidak memenuhi standar perusahaan yang telah ditetapkan. Pada bagian mesin, penyebabnya adalah umur mesin yang terlalu pendek dan juga keterbatasan alat dan mesinnya tersebut. Pada bagian material, penyebabnya adalah kurangnya quality control pada material dan pemilihan material yang kurang tepat. Pada bagian metode, penyebabnya adalah salah menggunakan metode dan juga menggunakan metode tradisional. Jadi keempat penyebab tersebutlah yang menyebabkan adanya variasi khusus pada pembuatan sepatu fans. Oke, sekian presentasi dari saya, Miftah Mulhaq. Pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.